Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Saidah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mema'rifatkan musnad ilaih. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam musnad ilaih. Nah, langsung saja, ada berbagai cara untuk mema'rifatkan musnad ilaih. Yang pertama, mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim domir. Ini ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu isim domir dalam bentuk mutakalim. Contohnya, anan nabi la kadab, ana ibnu Abdul Muthalib. Yang artinya, akulah nabi yang tidak berdusta. Aku putra Abdul Muthalib. Nah, ana di sini itu sebagai musnad ilaih dan an-nabi itu sebagai musnad. Kemudian yang kedua yaitu isim domir dalam bentuk mukhotob. Contohnya, wa antal ladzi akhlaftani ma wa'adtani. Wa asyam tabi man kana fika yalum. Artinya, engkaulah yang mengajariku apa yang engkau janjikan kepadaku, dan telah kecewa lantaran aku orang yang mencela kepadamu. Nah, wa anta di sini sebagai musnad ilaih. Kemudian alladzi akhlaftani itu sebagai musnad. Kemudian yang ketiga yaitu isim domir dalam bentuk goib. Contohnya, huwa alluh tabari kau ta'ala. Selanjutnya yaitu mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim alam. Yang pertama yaitu tabarok atau mendapatkan berkah. Contohnya yaitu Allah akramani. Semoga Allah memuliakanku. Kemudian yang kedua ada kinayah. Contohnya Abu Lahab fa'il kada. Kemudian yang ketiga itu Adam wal ihanah. Contohnya ja'as sokhro. Kemudian al-madhu fi al-qob atau pujian atas lakob, julukan seseorang. Contohnya ja'as syuja, telah datang si pemberani. Kemudian selanjutnya yaitu mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah. Yang pertama yaitu ta'dim ad-darajah bil qorib. Mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak dekat. Contohnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9.
Kemudian yang kedua yaitu mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak jauh. Contohnya, dalikal kitabul la raiba fih. Artinya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga yaitu menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak dekat, at-tahqir bil qorib. Contohnya, hadhihi kutubuna, inilah buku-buku kita. Kemudian yang terakhir yaitu at-tahqir bil ba'id, yaitu menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak jauh. Contohnya, dzalikal yaumul wa'id. Artinya, itulah hari ancaman atau hari kiamat. Kemudian, selanjutnya, tankir al-musnad ilaih. Yang pertama yaitu ada at-takfir atau menyatakan jumlah yang banyak. Contohnya, wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajron inna kunna nahnul ghalibin. Artinya, dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun. Lalu mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kami yang menang? Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Nah, pada contoh ini, yang menjadi musnad ilaih yang ditankir yaitu ajron. Ajron. Mereka, para ahli sihir, menginginkan upah banyak dan hadiah besar jika memang mereka dapat mengalahkan Nabi Musa. Kemudian, yang kedua yaitu taklil atau menyatakan jumlah yang sedikit. Contohnya, baqiyu syai'. Artinya tinggal segini. Nah, di contoh ini, syai' itu berkedudukan sebagai musnad ilaih yang berbentuk nakiroh atau bermakna umum atau tidak jelas, dengan bertujuan ingin menunjukkan bahwa musnad ilaih syai'un ini yang mewakili uang milik Aziz yang memang hanya berjumlah sedikit. Kemudian yang selanjutnya yaitu qasdul ifrad. Contohnya, yaitu waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Quran Surat Yasin ayat 20. Nah, di contoh ini yang menjadi musnad ilaih yaitu rojul. Dengan begitu, yang dimaksudkan adalah seorang laki-laki yang tidak dispesifikan identitasnya. Jadi, hanya seorang laki-laki saja, tidak jelas siapakah laki-laki tersebut. Kemudian, qasdun naw'iyah. Contohnya, likulli da'i dawa.
Contohnya itu tadi likul lidah idawa. Artinya, bagi setiap macam penyakit ada satu macam obat. Lalu yang terakhir yaitu ihanah atau menyindir ya, sindiran. Contohnya ja'al kadib, artinya telah datang si pembohong tersebut. Telah datang pembohong. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.